어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Septiana dari kelas manajemen 22B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Technopreneurship, yaitu tentang design thinking. Yang pertama ada pengertian, apa itu design thinking? Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Design thinking berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perencanaan produk dan layanan. Hal ini membantu kita mengamati dan mengembangkan empati dengan target pengguna. Design thinking membantu kita dalam proses bertanya, mempertanyakan masalah, mempertanyakan asumsi, dan mempertanyakan keterkaitannya. Design thinking sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal, dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Design thinking juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan, membuat sketsa, membuat prototipe, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide. Selanjutnya ada tahapan dalam proses design thinking. Yang pertama, empatis. Tahap pertama dari proses design thinking adalah untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Ini melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak tentang bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati dengan orang-orang untuk memahami pengalaman dan motivasi mereka sehingga memperoleh pemahaman pribadi yang lebih jelas tentang masalah yang terlibat. Empati sangat penting untuk proses desain yang berpusat pada manusia seperti design thinking. Dan empati memungkinkan pemikir desain untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri tentang dunia untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan mereka. Yang kedua ada define. Setiap tahap define, kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan dikumpulkan selama tahap empatis. Disinilah kita akan menganalisis pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Kita harus berusaha mendefinisikan masalah sebagai penyataan masalah dengan cara yang berpusat pada manusia. Sebagai ilustrasi, alih-alih mengidentifikasi masalah sebagai keinginan atau kebutuhan perusahaan, seperti kita perlu meningkatkan pangsa pasar produk makanan di antara remaja perempuan sebesar 5%. Cara yang lebih baik untuk mendefinisikan masalah adalah jadilah gadis remaja perlu makan makanan bergizi agar dapat berkembang menjadi sehat dan tumbuh. Tahap define akan membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah atau paling tidak memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan minimal. Yang ketiga ada ideat. Selama tahap ketiga, dalam proses design thinking, desainer siap untuk mulai menghasilkan ide. Kita telah tumbuh untuk memahami pengguna dan kebutuhan mereka di tahap empatis. Dan kita telah menganalisis dan mensintesis pengamatan Anda di tahap define. Dan berakhir dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Dengan latar belakang yang kuat, kita dan anggota tim dapat mulai berpikir di luar kotak untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pernyataan masalah yang dibuat, dan kita dapat mulai mencari cara alternatif untuk melihat masalah. Yang pertama, ada ratusan teknik ideation seperti brainstorm, brainwriter, worst possible, idea, dan Scrammer. Sesi brainstorming dan worst possible idea biasanya digunakan untuk merangsang pemikiran bebas dan untuk memperluas ruang masalah.
Penting untuk mendapatkan sebanyak mungkin ide atau ruang atau solusi masalah, kita harus memiliki beberapa teknik ideation lainnya pada akhir fase ideation untuk membantu kita menyelidiki dan menguji ide-ide kita sehingga kita dapat menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah atau menyediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk menghindarinya. Yang keempat ada prototype. Tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifikasi yang ditemukan dalam produk sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Prototipe dapat dibagikan dan diuji dalam tim itu sendiri, di departemen lain, atau pada sekelompok kecil orang di luar tim desain. Ini adalah fase eksperimental dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Solusi diimplementasikan dalam prototipe dan satu persatu mereka diselidiki dan diterima, diperbaiki dan diperiksa ulang, dan ditolak berdasarkan pengalaman pengguna. Pada akhir tahap ini, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada, dan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana pengguna dan sebenarnya akan berperilaku, berpikir, dan rasakan ketika berinteraksi dengan bagian akhir produk. Yang kelima ada tes. Desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototyping. Ini adalah tahap akhir dari design thinking. Tetapi dalam proses berulang, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah dan menginformasi pemahaman pengguna. Kondisi penggunaan bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan merasakan, dan berempati. Bahkan selama fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.